Shalom, firman Tuhan hari ini dengan tema setia sampai akhir. Ada kisah nyata saudaraku, ada seorang bapak yang memiliki anjing yang luar biasa setianya. Di saat pagi hari pemiliknya berolahraga. Anjing ini pun selalu mengikuti berolahraga saudara. Di saat sore hari pemiliknya jalan kaki berolahraga, anjingnya pun selalu mengikuti di sampingnya. Di saat pemiliknya ke pasar, anjingnya pun mengikutinya, selalu mendampingi di sampingnya, saudara. Nah, suatu hari pemiliknya ini sakit, saudara. Akhirnya dia tergeletak di tempat tidur, dia terbaring di tempat tidur karena pemiliknya tidak dapat berjalan. Nah, akhirnya anjingnya ini selalu setia menunggu di pinggir tempat tidur itu, saudara. Berhari-hari menunggu pemiliknya yang sedang sakit. Sampai akhirnya pemiliknya meninggal dunia, dan di saat jenazahnya dibawa ke rumah duka, anjingnya pun mengikutinya naik ke mobil ke rumah duka, saudara. Di saat di rumah duka, jenazah ditaruh di peti, dan anjingnya pun selalu setia menunggu di pinggir peti itu. Luar biasa kesetiaannya anjing ini, saudara. Sampai akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman dan anjingnya pun mengikutinya. Begitu di pemakaman selesai, jenazahnya selesai semuanya di pekuburan itu, dan anjingnya pun menunggu di pekuburan itu, saudara. Bahkan anjingnya diajak pulang oleh keluarganya, anjingnya pun tidak mau. Bahkan diseret-seret, anjingnya pun tetap dia tidak mau pergi, tetap menunggu di pekuburan itu. Nah, anjingnya ini menunggu pemiliknya berhari-hari di tempat itu, saudara. Akhirnya keluarganya memberikan makan kepada anjing ini, setiap hari membawa makanan, dan anjingnya pun tidak mau makan, saudara. Anjing yang begitu setia menunggu pemiliknya, dia menunggu pemiliknya yang memberikan makan. Orang lain memberikan makan, anjing itu tidak mau, saudara. Begitu setianya anjing ini kepada pemiliknya. Dan akhirnya karena berhari-hari anjing ini tidak makan, akhirnya anjing ini meninggal. Anjing ini mati, saudara, di pekuburan itu. Nah, mari saudara, kita petik dari cerita ini, saudara. Kalau anjing aja dapat setia, begitu setia kepada pemiliknya, saudara. Apalagi kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan di firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26-27 yang dikatakan, kita dibentuk serupa segambar dengan Allah. Kita adalah makhluk yang paling sempurna, saudara. Maka dari itu, kita harus lebih memiliki kesetiaan kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, saudara. Seperti Tuhan Yesus lakukan. Di Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di sorga. Taat kepada Bapa di sorga untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugasnya, yaitu untuk menebus dosa-dosa umat-umat, bahkan kita semua yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mati sampai di kayu salib untuk kita semua. Begitu luar biasa Tuhan Yesus setia. Kalau kita sebagai umat-umat pilihan Allah, yuk saya mengajak kita belajar setia seperti Tuhan Yesus. Setia sampai akhir. Janganlah goyah dengan situasi apapun, saudara. Di saat kita diberkati, kita tetap setia. Di saat kita tidak diberkati, kita tetap setia. Di saat kita sehat, kita tetap setia. Di saat kita sakit, kita pun tetap setia kepada Tuhan. Diberkati, tidak diberkati, sehat maupun sakit, tetap kita setia kepada Tuhan.
Janganlah kita berpaling kepada yang lain, saudara. Tetap kita setia kepada Tuhan. Bahkan di Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Yuk kita lakukan. Setia sampai akhir. Agar kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Bapa di sorga. Yang sudah disediakan kepada anak-anaknya yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.